Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan berbagi pembahasan soal untuk persiapan ujian akhir semester ya, khususnya pelajaran matematika kelas 5 SD. Untuk video sebelumnya kakak juga sudah men-share untuk pembahasan soal matematika persiapan ujian akhir semester kelas 4. Jadi untuk adik-adik kelas 4 juga bisa disaksikan ya. Linknya nanti kakak tulis di kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar teman-teman bisa menyaksikan video-video yang nanti akan di upload berikutnya. Baik, kita mulai untuk soal nomor 1. Hasil dari 4/7 ditambah 3/8. Nah, kalau soal seperti ini adik-adik tinggal mengalihkan saja dulu untuk penyebutnya. 7 kali 8 ya, berapa? 56 ya. Lalu ini dikalikan ke sini, 4 kali 8 berapa? Iya, 32 ya. Lalu 7 dikali 3 ditambah 7 kali 3 berapa? 21. Sama dengan, nah 32 ditambah 21 sama dengan 53 ya. Jadi jawabannya 53/56. Jawabannya adalah C ya. Baik, lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini ada soal hasil dari 2/3 dikurangi 0,5. Oke. Di sini jawabannya dalam bentuk pecahan campuran ya. Kalau dalam bentuk pecahan campuran, adik-adik bisa ini kita sisihkan dulu ya, atau kita kesampingkan dulu angka 2-nya. Kita operasikan dulu yang 2/3 ya, dikurangi 0,5. Nah, di sini 0,5-nya kita rubah jadi pecahan biasa ya. Caranya gimana? 0,5 kan ada satu angka di belakang koma ya. Berarti per 10. Berarti di sini 5/10. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Maaf, bukan bagi 2 ya, bagi 5 ya. Nah, berarti 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 0,5 itu sama dengan setengah ya. Lalu kita kurangi dalam bentuk pecahan biasa. 2/3 dikurangi 1/2. Caranya sama kayak nomor 1, kita kalikan dulu. 3 kali 2 adalah berapa? 6 ya. Lalu 2 dikali 2 berapa? 4. Lalu 3 dikali 1 berapa? Berarti dikurang ya, karena tandanya kurang. 3 kali 1 adalah 3. 4 kurangi 1, 1/6 jadinya ya. Nah, jangan lupa 2 yang tadi ya, kita tulis lagi di sini 2. Terus yang ini kita tulis juga ke sini 1/6. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 bisa dilihat di sini hasil dari 3/4 dikurangi 2/3. Oke, adalah ya, jawabannya di sini adalah pecahan campuran ya. Langkah pertama kita bisa mengurangkan dulu yang bilangan bulatnya. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Lalu kita operasikan yang pecahannya. 3/4 dikurangi 2/3. Caranya sama ya, kita kalikan dulu. 4 kali 3 adalah 12. Lalu kita kalikan yang 3 kali 3 berarti 9. Lalu kita kalikan 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti dikurang 8 sama dengan 9 dikurangi 8, 1/12. Jadi jawabannya berapa? Di sini angka satunya kita tulis lagi, dan yang pecahnya kita tulis 1/12
12. Jadi jawabannya 1 per 12. Coba kita lihat yang D, apakah ada jawabannya? Ya, coba kita lihat ya. Sepertinya jawabannya tidak ada yang tepat ya di PG ya. Karena jawabannya adalah 1 per 12. Coba kita pakai cara biasa ya. Yang seperti ini, 3 kali 4 12, 12 tambah 3 adalah 15. Jadi 4 per 15 dikurangi 2 kali 3 atau 3 kali 2 6, tambah 2 adalah 8. Berarti 8 per 3 sama dengan, ini kita kalikan, 4 dikali 3 adalah 12, lalu 3 dikali 15 itu 45, lalu 4 dikali 8 itu 32. 45 dikurangi 32 adalah 13 per 12. Kalau disederhanakan kalau dijadikan pecahan campuran berarti menjadi 1 per 12. Jadi betul ya, jawabannya tidak ada yang sesuai. Jadi jawaban yang betul adalah 1 per 12. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal cerita ya, nomor 4. Pada siang hari, Amir menyelesaikan 2/3 bagian dari pekerjaannya. Kemudian, 1/4 bagiannya dikerjakan pada sore hari, berarti ditambah 1/4. Oke. Dan sisanya diselesaikan pada malam hari. Pekerjaan yang diselesaikan pada malam hari adalah berapa bagian? Oke. Kita jumlahkan dulu yang ini ya. Kita jumlahkan dulu yang ini sama dengan ya. Berarti ini kita kalikan, 3 kali 4 adalah 12. 4 kali 2 adalah 8. Lalu 3 kali 1 adalah 3. 8 dikurangi 3 adalah 5 per 12. Baik. Nah, kalau kita ibaratkan kan seperti ini ya. Satu hari itu kan 24 jam ya. Nah, ini baru diselesaikan 5 per 12-nya. Ini kan sama aja satu hari ya. Berarti satu hari ini dikurangi 5 per 12. Berarti 1 dikurangi 5 per 12 sama dengan, nah ini kita kalikan saja ya. Kita kalikan ke sini. Nah, 1 dikali 12 adalah 12 ya kan. Nah, dikurangi 5 per 12. 12-nya dari sini ya. 12 sama dengan 12 dikurangi 5 adalah 7. 7 per 12. Oke, kita lihat jawabannya apakah ada di sini. Nah, ternyata jawabannya juga tidak ada ya. Jadi jawaban yang betul adalah 7 per 12 seperti itu. Oke, untuk membuktikannya ya. Oke, untuk membuktikannya kita pakai cara yang biasa saja. Nah, di sini kan penyebutnya adalah 12 ya. Karena dia bilangan yang KPK-nya itu adalah 12. 3 dan 4 kan KPK-nya 12. Berarti di sini kalau satu hari itu kan berarti satu hari ya. Kalau pecahannya 12 itu sama aja 12 per 12 gitu kan. Berarti kita tulis 12 per 12 dikurangi ya kan. Dikurangi 2 per 3 ditambah 1 per 4. Oke. Di sini kita pakai penyebutnya yang 12 berarti ya. Penyebutnya 12. 12 bagi 12 ya kan. 12 bagi 12 adalah 1. 1 kali 12 12. Dikurangi 12 dibagi 3 adalah 4. Ya kan? 4 dikali 2 adalah 8. 12 dibagi 4 ya. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 dikali 1 3, berarti ditambah 3 ya, sama dengan 12 kurangi 8 adalah 4.
4 ditambah 3 adalah 7. Jawabannya 7 per 12. Jadi di sini pilihannya tidak ada yang sesuai ya. Jadi jawabannya adalah 7 per 12. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, Dayu memiliki 1/8 kg telur ya. Sebanyak 3/8 telur digunakan untuk membuat martabak. Berarti dikurangi 3/8. Nah, sisa telur Dayu berapa? Nah, sama dengan oke ya. Karena di sini angka depannya lebih kecil daripada yang belakang, ini kan 1 ya, lebih kecil daripada yang 3 ini kan untuk pembilangnya. Maka kita jadikan pecahan biasa aja dulu biar adik-adik tidak bingung ya. Caranya gimana Kak? 1 kali 8 8. 8 tambah 1 tuh 9 per 8 dikurangi 3/8 sama dengan 9 dikurangi 3 adalah 6/8. Nah, ini bisa diperkecil ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, bagi 2 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya 3/4. Nah, kalau ini ada jawabannya ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 9, 2/5 dikali 1/3 dibagi 1/4. Oke, karena ini agak rumit ya, biar adik-adik bisa paham, kakak pakai cara biasa aja ya. Caranya kita rubah dulu yang ini menjadi pecahan biasa. Nah, berarti 2 dikali 5 adalah 10, 10 ditambah 2 adalah 12. Berarti 12/5 dikali 1/3 ya, dibagi 1/4 sama dengan, nah ini bisa langsung kali, 1 kali 12 adalah 12, terus 5 dikali 3 adalah per 15 dibagi 1/4 sama dengan 12/15 dikali 4/1 sama dengan 12 dikali 4 adalah 48/15 dikali 1 adalah 15. Kita jadikan pecahan campuran. 48 dibagi 15 yang mendekati adalah 3. Kenapa? Karena 3 dikali 15 adalah 45. Berarti 48 dikurangi 45 adalah 3/15. Oke? Ada jawabannya? Oh, kita perkecil berarti ya. 3/15 kalau diperkecil berapa? Sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3. Berarti 3 bagi 3 adalah 1, 15 bagi 3 adalah 5. Jawabannya 3 1/5. Jawabannya adalah, nah ini ya, D ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 10. Kita lanjut nomor 10 ya. Pak Doni memiliki 75 kg gula pasir. Gula pasir tersebut akan dimasukkan ke kantong plastik. Setiap plastik ya kan memuat 0,5 kg. Kantong plastik yang dibutuhkan oleh Pak Denny adalah gitu kan. Nah, berarti kan ini 75 dibagi 0,5 ya.
Baik, caranya adik-adik bisa merubah 0,5 dulu menjadi pecahan biasa. 0,5 itu kan setengah ya, berarti 75 dibagi setengah ya. Nah, ini kan sebenarnya 75 itu 75 per 1 ya, per 1. Hanya saja kalau per 1 itu tidak ditulis pecahannya, jadi hanya bilangan bulatnya aja 75. Jadi 75 ini sebenarnya 75 per 1 dibagi 1 per 2 sama dengan 75 per 1 dikali ya kan 2 per 1 sama dengan 75 dikali 2 adalah 150. 1 dikali 1 adalah 1. 150 per 1. Nah, tadi kakak bilang kalau per 1 nggak usah ditulis satunya. Jadi 1, jadi jawabannya 150 kilogram. Jawabannya berarti C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini 10.000 cm ya kan ditambah 0,5 kilometer sama dengan berapa meter gitu kan. Ini kan ditambah ya, berarti kita rubah dulu ke pecahan rubah dulu ke satuan meter ya. Nah, berarti ini kalau dari cm ke meter berapa tangga? 2 ya, berarti kita coret nolnya 2 ya, karena dia naik ke atas. Kalau ke atas berarti dibagi, berarti nolnya kita coret 2 karena dia naiknya 2 tangga, berarti 100 meter. Nah, sedangkan kilometer ke meter itu turun apa naik? Tuh turun ya. Berapa meter turunnya? Berarti kilometer, lalu ke hektometer, lalu ke dekameter, lalu ke meter. Berarti 3 ya. Nah, pertama caranya gini ya. Kalau 3 ini kan ada komanya ya. Berarti kalau 3 caranya gini adik-adik. Nolnya komanya kita geser. Kita geser 1. Kan 3 ya tadi ya. Berarti komanya kita geser 1. Terus 2, kalau 2 berarti kita tambah 0, 2, 3, kita tambah lagi 3. Nah, berarti jawabannya berapa? Nah, berarti jawabannya adalah di sini 500. Karena yang kelihatan angka bulatnya adalah 500. Berarti 500 meter ditambah. Berarti di sini 100 tambah 500. Jawabannya 600 meter. Jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjut. Nomor 12. Hasil penjumlahan 72 bulan ditambah setengah windu ditambah 1/8 abad ya. Berarti jawabannya berapa tahun ya di sini ya? Karena satuannya tahun nih. Oke. Berarti di sini 72 bulan ya. Sama dengan berapa tahun? Berapa tahun gitu kan? Berarti di sini 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 72 dibagi 12 ya. 72 dibagi 12 sama dengan berapa? 6 tahun ya. Lalu di sini ada setengah windu. Setengah windu ya. Windu. Setengah windu ya. Berarti setengah. Satu windu berapa tahun? Iya, 8 ya. Berarti dikali 8 sama dengan, nah ini kita bisa langsung coret 4 ya. Berarti di sini 4 tahun ya kan. Lalu berikutnya 1/8 abad. Nah, berapa tahun? 1 tahun berapa? 100 tahun ya. 1 abad adalah 100 tahun. Berarti 1/8 dikali 100 ya. 100 tahun ya. Berarti di sini sama dengan, ini tinggal dikali, berarti di sini 100 dibagi 8 atau 100/8 ya. 100/8. Nah, berarti di sini kalau dijadikan pecahan campuran berapa?
Nah, kalau dijadikan pecahan campuran seperti ini adik-adik caranya ya. Langsung aja nih caranya ya untuk jadikan pecahan campuran. Kalau angka pembilangnya besar, berarti tinggal pembilang dibagi penyebut. Nah, 100 dibagi 8. Nah, ini bisa pakai 10 dulu ya. 10 bagi 8 adalah 1. 1 kali 8 adalah 8. Dikurangi 10 ya. 10 dibagi 8. Berapa 10 dibagi 8? 2. Sini 20. 20 bagi 8 bisa yang mendekati berapa? 2 ya. 2 dikali 8 sama dengan 16 per, nah ini ke sini 20 dikurangi 16 adalah 4. 4 bagi 8 bisa? Nggak bisa ya. Nah, berarti di sini jawabannya 12. Yang bawah kita taruh di atas 4. Yang ini ditaruh di bawah per 8. Berarti 12 4 per 8. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 4 bisa nih. Sama-sama bagi 4. Berarti 12 1 per 2. Berarti 12 setengah tahun ya. 12 setengah tahun. Nah, kita langsung saja jumlahkan 6 tahun ditambah 4 tahun berarti 12 tahun ya. 12 tahun terus ditambah 12 setengah sama dengan berarti di sini 6 ditambah 4, 6 ditambah 4 itu 10 ya. Ya, 10 ditambah 12 adalah 22 ya. 22. Nah, ini setengah nih. 22 tahun setengah tahun. Nah, berarti setengah tahun itu berapa bulan? 6 bulan. Berarti 22 tahun 6 bulan. Ada jawabannya? 22 tahun 6 bulan. Ya, jawabannya adalah A ya. Baik. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13, Joko berlari dengan jarak 400 ya, 400 meter dengan jarak tempuh 2 menit ya. Jarak tempuhnya ini waktunya. Ini jarak. Ini waktunya 2 menit. Di sini satuannya ada meter per jam, ada kilometer per jam ya. Tapi biasanya kalau meter satuannya sama menit ya. Kalau kilometer satuannya sama waktunya adalah jam. Berarti kita anggap saja pakai satuannya kilometer per jam ya. Pakai kilometer per jam. Oke. Sedangkan rumus kecepatan ya, rumus kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Nah, kita rubah dulu ke bentuk kilometer ya. 400 ya, 400 meter itu berapa kilometer? 400 meter itu berarti kan ke atas ya. Berarti kalau ke atas di sini berarti dibagi 1000 ya. 400 dibagi 1000 ya, berarti nolnya kita coret 2 berarti 4/10 ya kilometer ya. Sedangkan 2 menit itu berapa jam ya? Berarti caranya adalah 1 menit itu kan 60 ya. 1 jam itu 60 menit. Berarti di sini sama dengan 2/60. Kenapa? Karena 2 menit ini adalah 1 jam itu kan 60 menit. Sedangkan ini baru 2 menit. Berarti 2 dibagi 60. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan biar gampang hitungnya. Ini bagi 2, ini bagi 2 sama dengan ini kakak geser ke sini, berarti 2 bagi 2 adalah 1. 60 bagi 2 adalah 30 jam ya. Jadi 1/30 jam. Oke. Nah, rumusnya kecepatan itu adalah jarak bagi waktu sama dengan jaraknya tadi berapa? 4/10 dibagi 1/30
ya, sama dengan 4/10 dikali 30/1 sama dengan 4 dikali 30 adalah 120 per 10 dikali 1 adalah 10 ya, sama dengan, ini kita bisa sederhanakan, coret jadi 12/1 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12 kilometer ya, maaf, kilometer per jam ya. Nah, ini kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah C ya. Good. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14, Pak Aldo mengisi air penuh mobil tangki selama 20 menit. Jadi waktunya 20 menit. Di sini satuannya detik ya. Berarti kita rubah dulu ke detik. 20 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik. Berarti 20 dikali 60 sama dengan 1200 detik ya. Oke. Lalu di sini kapasitas tangkinya adalah 240 liter. Nah, berarti volumenya ya. Volumenya adalah 240 liter. Nah, di sini satuannya sentimeter kubik ya. Nah, perlu diketahui adik-adik, kalau liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti di sini 240 liter sama dengan 240 desimeter kubik ya. Sedangkan kita harus merubahnya ke sentimeter kubik ya, ke sentimeter kubik. Nah, berarti dikali berapa? Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik dikali 1000 ya, berarti 240.000. Oke. Sedangkan yang ditanyakan maka kecepatan debit air, berarti kecepatannya berapa? Nah, kalau kecepatan adalah volume dibagi waktu sama dengan, nah di sini volumenya berapa tadi? Nah, pakainya yang ini ya, pakainya yang ini yang terakhir tadi, berarti 240.000 cm kubik dibagi, nah waktunya berapa tadi? 1200 detik ya. Berarti ini bisa dibagi langsung, bagi ini coret 2, ini juga coret 2. 24 bagi 12 bisa berapa? 2 ya. Berarti coret 2. Di sini ada angka 2, kita hitung 0 yang belum kecoret ada berapa? 1 2. Berarti 200 cm kubik per detik. Ya, jawabannya adalah B. Baik. Kalau belum paham bisa diulang lagi ya videonya ya. Kalau kakak terlalu cepat ngejelasinnya bisa diulang lagi. Videonya silahkan diulang ya. Lanjut dulu ya soal 15. Lanjut soal nomor 15. Sebuah kereta api melaju dari Jakarta ke Solo dengan kecepatan 125 km per jam. Jarak tempuh yaitu 725 km. Jika kereta api berangkat pukul 7.15, maka kereta api sampai tujuan pukul berapa ya? Oke, di sini kita ketahui kecepatannya adalah 125 km per jam. Lalu jaraknya adalah 725 km. Kita tahu ya yang ditanya waktu. Waktu itu rumusnya adalah jarak bagi kecepatan. Kita tulis 725 km dibagi 125 km per jam ya. Nah, ini kilometernya kita coret. Lalu 725 dibagi 125, kita tulis dulu di sini 725 dibagi 125, itu berarti yang mendekati adalah 5 dikali 25 adalah 625 kita coret. 5 kurangi 5 0, 2 kurangi 2 0, 7 kurangi 6 adalah 1. Nah,
100 yang mendekati 100 dibagi 125 bisa? Enggak ya. Kita kasih koma, kita tambah 0 di sini. Berarti jadi 1000. 1000 dibagi 1000 dibagi 125. Berarti berapa yang mendekati? 1000 dibagi 125. 1000 dibagi 200 berarti 8 ya. 8 dikali 125, 04 pas, berarti 1000. Berarti ini kita kurangi habis ya. Jadi jawabannya 5,8 jam. Nah, sedangkan di sini ada detiknya, ada menitnya ya. Ada menitnya. Berarti kan di sini 5 jamnya udah ada nih. Ya, 5 jamnya udah ada. Berarti 5 jam 0,8 menit. Nah, kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ini kan kita harus rubah ke 0,8 jam ini. Sorry ya, bukan menit ya. 6,8 jam ini kita harus rubah ke menit. Gitu kan? Berarti biar gampang kita jadikan rubah pecahan biasa dulu. 0,8 kan ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Berarti 8 per 10 dikali 60. Coret ya. Berarti di sini 48. Jadi perjalanannya adalah 5 jam 48 menit. Gitu. Sedangkan tadi kita mulai pukul 07.15. Nah, ditambah 5 jam, berarti ini waktunya ya, 5 jam 48 menit ditambah. Oke, di sini berarti 5 tambah 8 adalah 13, tambah 1 adalah 6 ya. Nah, kalau 6, 1 menit kan 60 detik. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti di sini awas adik-adik ya. 1 2 tambah 4 6. Berarti jangan ditulis 6 gini ya. Jangan ditulis 6. Karena 60 menit itu 1 jam. Berarti di sini kita bikin 0. Bikin 0 ya kan? Karena dia 1 jam, kita taruh satunya di sini. Satunya kita taruh di sini ya. Nah, berarti 1 ditambah 7, 8 tambah 5 adalah 13. 13 taruh 1. 1 tambah 0 1. Berarti jawabannya 13. Nyampenya itu pukul 13 lewat 03. Nah, ini jawabannya ada ya. A nih. Memang soal ini agak panjang ya, dan adik-adik juga sering lupa dan perlu penjelasan berkali-kali agar paham. Jadi silakan adik-adik diulang nih ya untuk penjelasan yang ini ya. Baik, kita lanjut soal nomor 16 yang bukan merupakan arah mata angin ya. Di sini ada barat daya, timur daya, barat laut, timur laut. Nah, adik-adik harus hafal ya. Sepertinya di kelas 3 sudah dijelaskan ya kalau nama-nama mata angin. Nah, ini kan biasanya dibikin nyanyian kalau nggak salah ya. Timur tenggara, selatan, barat daya ada. Barat laut ada ya. Utara, timur laut juga ada. Berarti yang nggak ada adalah ini ya, karena kan yang bukan nih ya. Berarti timur daya. Gimana nyanyinya? Timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu ya, silahkan dihafalkan tuh. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Nomor 17, jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari adalah 80 km. Pada peta jaraknya 4 cm, maka skala peta tersebut adalah, berarti jaraknya berapa? 80 km. Nah, ini jarak peta ya. Adalah jarak sebenarnya ya, 80 km. Sedangkan jarak pada peta adalah 4 cm. Yang ditanya adalah skala.
Nah, skala biasanya satuannya adalah sentimeter karena dia dipakainya di gambar. Jadi harus satuannya sentimeter ya. Berarti di sini yang harus adik-adik lakukan adalah merubahnya satuannya semua ya. Satuannya semua ke sentimeter. Nah, ini udah nih senti, berarti yang kilometer belum ya. Nah, kilometer ke sentimeter itu kan turunnya 6 tangga ya. 5 tangga ya. Berarti di sini 80 dikali 100.000 sama dengan 8 juta ya. 8 juta sentimeter. Nah, ini untuk jarak peta sudah 4 sentimeter. Rumus skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti di sini 4 per gitu kan 8 juta ya, sama dengan, nah ini kita tinggal sederhanakan aja nih yang nggak ada nolnya. 4 sama 8 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4 ya, bisa nih bagi 4. Berarti 4 bagi 4 adalah 1, sedangkan 8 juta dibagi 4 adalah 2 juta ya. Nah, kalau skala nulisnya nggak seperti ini, tapi dikepinggirkan, berarti 1 berbanding 2 juta ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 18 ya. Kita lanjut soal nomor 18. Diketahui jarak titik A ke titik B pada peta ada 8 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1 berbanding 10.000, maka jarak sebenarnya adalah, oke, di sini kita lihat jarak pada peta adalah 8 cm. Nah, sedangkan skalanya adalah 1 berbanding 10.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, rumus jarak sebenarnya adalah jarak pada peta itu dibagi skala ya, dibagi skala. Berarti kalau gitu caranya adalah di sini ya, jarak pada peta kan 8 cm, sedangkan skalanya adalah 1 berbanding, kalau tulisannya gini ya, kalau pecah nih 1 berbanding 10.000. Nah, cuman di pecahan kan nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh 3 gini. Berarti yang paling bawah ini kita tekan ke atas, menjadi kali. Jadinya kayak gini ya, 8 per 1 dikali 10.000 ya. Atau biasanya kalau di sekolah bilangnya tinggal 8 cm dikali 10.000 aja gitu. Nah, itu awalnya adalah dari sini ya, dari sini. Nah, nanti baru kedapatan 8 dikali 10.000, berarti 80.000 per 1 ya sentimeter. Nah, 1 kan nggak usah ditulis, berarti tinggal ditulis 80.000 cm saja gitu ya. Nah, di sini kan satuannya adalah sentimeter, sedangkan di pilihan gandanya ya, di pilihan gandanya meter. Berarti kita rubah nih dari sentimeter ke meter ya. Itu berapa kali naik? 2 ya. Berarti di sini dibagi 100 ya. 80.000 dibagi 100. Tinggal dicoret 2, ini dicoret 2. Jadinya 800 meter. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 19, Fajri ingin membuat garis dari titik kota A ke kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencana dibuat gambar dengan skala 1:500.000. Maka jarak jarak titik kota A ke kota B adalah, nah jadi jarak sebenarnya ya, jadi jarak dari kota A ke kota B, jarak sebenarnya itu adalah 20 km. Si Fajri mau menggambar di
kertas ya, titik A sama ke titik B dengan skala 1 berbanding 500.000. Nah, berarti skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Nah, sedangkan yang ditanya adalah jarak pada peta atau pada gambar ya. Kalau di gambar itu kan satuannya adalah berapa? Sentimeter ya. Sedangkan rumus dari jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya sama dengan skalanya berapa. Nah, untuk menghitungnya ditulisnya dalam bentuk pecahan ya. 1 per 500.000. 1 per 500.000 dikali 20 kilometer ya. Nah, karena kita mau dalam satuannya adalah cm, berarti 20 km-nya kita rubah ke cm, berarti dikali 100.000, berarti 20 ditambah nolnya 5, 1 2 3 4 5 ya, berarti 2 juta cm. Nah, berarti di sininya kita jangan pakai 20 km, tapi pakai yang ini biar gampang langsung. Berarti 2 juta ya, 0,00000 cm sama dengan ini cm ya. Nah, berarti 2 juta dibagi 500.000 sama dengan, nah ini coret 5 nih, coret 5, di atas juga coret 5, berarti tinggal 20 ya. 20 bagi 5 adalah 4, jawabannya adalah 4 cm. Jadi jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Jika jarak kota Jogja ke kota Wonosobo adalah 105 km, pada peta jaraknya 7 cm. Berapa skalanya? Oh, berarti di sini kita nyari skala sekarang ya. Jarak sebenarnya adalah 105 km ya, 105 km. Jarak peta adalah 7 cm. Yang ditanya adalah skala. Nah, skala itu adalah jarak pada peta ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau skala biasanya kan satuannya cm, berarti kita rubah nih satuannya cm semua. Di sini ada yang masih kilometer, kita rubah. Berarti kita tambah nolnya 5. 105 tambah nolnya 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti di sini 10.500.000 ya, dibagi. Berarti di sini kita tinggal tulis saja 7 per 10.500.000 ya. Berarti di sini sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini dibagi 7. Ini juga dibagi 7. 7 bagi 7 1. Nah, sedangkan 10.500.000 dibagi 7 adalah 1.500.000. 1.500.000. Oke. Berarti di sini ya, adik-adik, cara menulisnya adalah 1 berbanding 1.500.000 ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah A, oke. Nah, itu ya adik-adik penjelasan dari kakak untuk materi matematika persiapan ujian akhir semester kelas 5. Silahkan jika masih ada yang kurang paham bisa diulang-ulang sesuai dengan nomor soal yang adik-adik di atas belum paham ya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan kakak yang salah dan kurang berkenan, karena kakak juga manusia biasa, suka melakukan kesalahan juga ya. Oke, mungkin itu aja dari Kak Ferry. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Baik, Kak Ferry undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.